bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan agama Islam ini, yaitu kepada bangsa Arab ketika itu. Namun sejatinya agama Islam itu adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia dan juga umat jin. Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka, yaitu jin dan manusia, beribadah kepadaku. Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab, begitu pula terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, di antara alat yang bisa membantu kita untuk memahami agama ini adalah bahasa Arab. Baiklah, adik-adikku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu tema rumah dan sekolah. Masih kita memperbanyak kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Baiklah, adik-adikku, persiapkanlah alat tulis adik-adik semuanya, baik buku tulis ataupun pensil ataupun pena yang adik-adik miliki. Kali ini kita akan memulai dengan tema rumah. Adik-adikku sekalian, sebagaimana biasanya di sini kakak akan membacakan kosakata dalam bahasa Indonesia. Kemudian teman kalian yang ada di sini akan menjawabnya atau menirukan dengan membaca dalam bahasa Arab. Adik-adik semuanya perhatikan dengan baik dan dengan seksama. Mari kita mulai. Rumah. Baitun. Masjid. Masjidun. Rumah sakit. Mustashfa. Kantor. Idaratun. Toko. Dukanun. Pintu. Babun. Jendela. Nafizatun. Dinding. Jidarun. Lantai. Bilatun. Atap. Sakfun. Baiklah, adik-adikku sekalian, kali ini kita masuk kepada tema sekolah. Mari kita mulai. Sekolah. Madrasatun. Kepala sekolah. Mudirul madrasati. Guru perempuan. Ustazatun. Guru laki-laki. Ustazun. Murid perempuan. Tilmizatun. Murid laki-laki. Tilmizun. Kelas. Faslun. Baiklah, adik-adikku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kakak akan memberikan kesempatan kepada adik-adik semuanya untuk mengulang kembali kosakata yang baru saja kita pelajari, yaitu kosakata dengan tema rumah dan sekolah. Adik-adik bisa membaca dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan langsung dengan bahasa Arab. Adik-adik bisa membaca bersama dengan teman kalian yang ada di sini. Baiklah, adik-adikku sekalian, kita mulai sekarang. Rumah. Baitun. Masjid. Masjidun. Rumah sakit. Mustashfa. Kantor. Idaratun. Toko. Dukanun. Pintu. Babun. Jendela. Nafizatun. Dinding. Jidarun. Lantai. Bilatun. Atap. Sakfun. Sekolah. Madrasatun. Kepala sekolah. Mudirul madrasati. Guru perempuan. Ustazatun. Guru laki-laki. Ustazun. Murid perempuan. Tilmizatun. Murid laki-laki.
tilmidun, kelas. Faslun, Naam. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Adik-adik semuanya telah menambahkan kosakata di kesempatan hari ini dengan 17 kosakata, yaitu 10 kosakata dengan tema rumah dan 7 kosakata dengan tema sekolah. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan imtihan atau latihan bagi adik-adikku yang ada di rumah. Sebagaimana biasa, kakak akan membacakan kosakata dalam bahasa Indonesia. Kemudian ingat, adik-adik tanpa melihat catatan, yaitu dengan hafalan adik-adik semuanya, adik-adik langsung mengucapkan dalam bahasa Arab. Dan insya Allah setelahnya adik-adik semuanya bisa mendengarkan jawabannya dari teman kalian yang ada di sini. Baiklah, mari kita mulai. Rumah, baitun, masjid, masjidun, rumah sakit, mustashfa, kantor, idaratun, toko, dukanun, pintu, babun, jendela, nafizatun, dinding, jidarun, lantai, bilatun, atap, sakfun, sekolah, madrasatun, kepala sekolah, mudirul madrasati, guru perempuan, ustazatun, guru laki-laki, ustazun, murid perempuan, tilmizatun, murid laki-laki, tilmizun, kelas. faslun. Adik-adik sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam bahasa Arab untuk anak di kesempatan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Indonesia 91,8 FM. 91,8 FM Radio Indahsiar. Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan juga banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Baiklah, kembali lagi bersama Kak Zikri di kesempatan sore hari ini. Adik-adik semua, apa kabarnya? Di kesempatan sore hari ini, semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adik-adik tetap semangat ya dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk adik-adik yang mungkin sedang sakit
maka Kak Zikri ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tidak mengapa, semoga sakitnya adik-adik menjadi penghapus dosa untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik jangan bersedih hati ya, tetapi mengharapkan kesembuhan dari Allah dan juga mengharapkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua, di kesempatan sore hari ini Kak Zikri akan melanjutkan pembahasan kita, yakni membahas tentang 10 sahabat pemetik janji surga, amalan-amalan mereka, sifat-sifat mereka yang menjadikan mereka termasuk 10 sahabat pemetik janji surga. Ya, telah kita lewati sampai 7 sahabat. Kemarin kita telah lewatkan 7 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kini kita akan memasuki sahabat yang ke-8, dan kemarin telah disebutkan bahwasannya sahabat yang ke-8 ini adalah pemimpin orang-orang kaya di dalam surga. Siapa sih adik-adik sahabat yang satu ini? Ya, beliau adalah pemimpin orang-orang kaya di surga. Adik-adik yang Kak Zikri cintai, orang yang ke-8 dari 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Di antara kebaikan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan baginya surga. Dan dia termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Yang dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena Allah telah mengampuni dosa kalian. Juga beliau adalah termasuk orang yang disebutkan dalam ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia di bawah pohon. Quran surah Al-Fath ayat 18. Dan sungguh Abdurrahman bin Auf termasuk orang kaya yang bersyukur setelah dulunya adalah orang yang fakir yang bersabar. Masya Allah adik-adik semua, beliau ini Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya, orang yang kaya raya akan tetapi bersyukur. Ya, orang kaya yang bersyukur dulunya itu adalah orang yang fakir tapi bersabar. Masya Allah adik-adik semua, memiliki sifat-sifat yang mulia. Ketika beliau semasa tidak memiliki harta, semasa fakirnya, beliau bersabar dengan kefakirannya. Dan ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, beliau menjadi orang yang kaya tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang Kak Zikri cintai, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah ke Madinah dalam keadaan fakir, masih tidak memiliki harta, ya masih fakir, tidak memiliki sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad pun menawarkan kekayaannya kepada Abdurrahman bin Auf untuk dibagi menjadi 2 dan menceraikan yang paling cantik di antara istrinya untuk dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Jadi adik-adik, ketika Abdurrahman hijrah ke Madinah, itu Abdurrahman bin Auf masih dalam keadaan fakir, masih tidak memiliki sesuatu apapun. Akhirnya Rasul SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad pun menawarkan kekayaannya kepada Abdurrahman. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, mau enggak nih kekayaan saya kita bagi 2, mau enggak? Setengah buat saya, setengah buat kamu, kata Sa'ad bin Rabi'. Dan juga Sa'ad bin Rabi' ini memiliki banyak istri, ya. Dan Sa'ad bin Rabi' menceraikan istrinya yang paling cantik agar dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Masya Allah adik-adik semua, betapa mendahulukan saudaranya. Ya, Sa'ad bin Rabi' mendahulukan saudaranya. Nah, adik-adik semua yang Kak Zikri cintai, perhatikan sikap mengutamakan saudara yang agung ini. Ya, kita lihat bahwasannya Sa'ad bin Rabi' memiliki harta yang sangat banyak. Beliau adalah orang kaya, akan tetapi kekayaannya itu dibagi menjadi 2. Ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf yang ketika itu masih fakir. Ditawarkan kepada beliau, nih setengah buat kamu. Masya Allah. Dan juga istri beliau ada yang diceraikan agar
dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Adik-adik yang kami cintai, ketika itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepada Sa'ad, "Semoga Allah memberikan barokahnya kepadamu, keluargamu, dan hartamu. Akan tetapi tunjukkan kepadaku pasar." Jadi Abdurrahman bin Auf ingin ditunjukkan pasar. Nah, kira-kira ngapain nih Abdurrahman ke pasar? Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf pun pergi ke pasar untuk berjual beli. Dan ketika pulang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Tidak lama kemudian, dia menjadi orang kaya yang banyak hartanya. Yang sebelumnya orang miskin, orang fakir, tidak memiliki sesuatu apapun. Setelah itu beliau menjadi orang yang kaya yang banyak hartanya. Yang dia gunakan harta tersebut untuk berdagang sampai dia menjadi pedagang yang besar di Madinah. Beliau mendapatkan keuntungannya diolah lagi, membelikan sesuatu dijual lagi, hingga menjadi pedagang yang besar di Madinah. Masya Allah. Kemudian setelah ia menjadi seorang pedagang yang sukses, setelah Abdurrahman menjadi seorang pedagang yang sukses, Abdurrahman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak bersedekah. Ya adik-adik, ketika Abdurrahman bin Auf masih fakir, tidak memiliki apapun, beliau tetap bersabar dengan kefakirannya. Akan tetapi ketika Allah bukakan rezeki untuknya, Allah jadikan kaya, Allah jadikan dia pedagang yang sukses, maka beliau pun tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikannya rezeki. Beliau bersyukur kepada Allah dengan cara banyak-banyak bersedekah. Masya Allah. Pada masa Rasulullah SAW, ketika itu Abdurrahman bin Auf menyedekahkan setengah hartanya, 4.000. Kemudian bersedekah lagi sebesar 40.000. Kemudian setelah itu disusul dengan 40.000 dinar. Kemudian menyumbangkan 500 ekor kuda di jalan Allah. Dan bersedekah lagi dengan 1.500 ekor untuk berperang di jalan Allah. Dan kebanyakan hartanya berasal dari hasil perdagangannya. Nah, adik-adik yang kami cintai, Abdurrahman bin Auf ini benar-benar menyadari keutamaan Allah dan kenikmatan Allah yang banyak padanya. Ya, dijadikan kaya, dijadikan pedagang yang sukses. Abdurrahman bin Auf benar-benar menyadari bahwasanya itu semua adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepadanya. Itu semua adalah kenikmatan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Masya Allah, tidak lupa ya dengan sang pemberi rizki. Naufal bin Iyas al-Hazali menceritakan, Abdurrahman itu biasa duduk-duduk bersama kami. Dan Abdurrahman ini adalah teman duduk yang sangat menyenangkan, kata Naufal bin Iyas. Suatu hari pernah Abdurrahman itu pulang bersama kami sampai kami masuk ke dalam rumahnya. Dia pun masuk, mandi, kemudian keluar dan duduk bersama kami kembali. Lalu dia membawakan piring berisi roti dan daging. Ketika meletakkan piring tersebut, Abdurrahman bin Auf tiba-tiba menangis adik-adik. Wah, kira-kira kenapa tuh? Abdurrahman bin Auf menangis hingga kami bertanya kepadanya, "Kenapa engkau? Kenapa engkau wahai Abdurrahman bin Auf, Abu Muhammad? Kenapa engkau menangis?" Kata sahabat-sahabat yang lain. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan beliau dan keluarganya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Tidaklah aku menganggap kita boleh mengesampingkan makanan ketika ada yang lebih baik darinya. Pada suatu hari, dihidangkan makanan kepada Abdurrahman bin Auf, sementara dia sedang berpuasa. Maka tiba-tiba Abdurrahman bin Auf menangis kembali. Ketika makanan itu diletakkan di hadapannya, dia menangis dan berkata, "Telah terbunuh Hamzah, sementara tidak mendapatkan apa-apa. Sementara tidak mendapatkan apa-apa untuk mengkafaninya, padahal dia lebih baik dariku," kata Abdurrahman bin Auf. "Terbunuh pula Mus'ab bin Umair, dia pun lebih baik dariku. Namun kita juga tidak mendapatkan apa-apa untuk mengkafaninya." Kemudian melanjutkan, kata beliau, "Sesungguhnya
aku khawatir akan disegerakan bagi kita kebaikan kita di dunia. Masya Allah, adik-adik semua, Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang dermawan. Ya, sosok yang dermawan. Beliau adalah orang kaya, akan tetapi tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya dari harta benda. Beliau tetap menyadari bahwasanya itu semua adalah keutamaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang kadikri cintai, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf tidak bertambah hartanya kecuali dia bertambah rendah hati kepada saudaranya sesama muslim. Pernah dikisahkan oleh Sa'id bin Husain rahimahullah, adalah Abdurrahman bin Auf tidak dikenal bila berada di antara budak-budaknya. Masya Allah. Adik-adik yang kadikri cintai, Abdurrahman bin Auf mempunyai sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan sebagian besar hartanya. Karena hartanya tidak menyibukkan dari ketaatan kepada Rabb-Nya. Bahkan apabila bertambah hartanya, bertambah pula kekuatannya kepada Allah, bertambah pula ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula di antara rasa takutnya yang besar, bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah berkata, kami diuji dengan kesempitan, lalu kami bersabar, dan kami diuji dengan kelapangan, lalu kami tidak bersabar. Termasuk pula di antara rasa takutnya yang besar, apabila didatangkan kepadanya tambahan harta yang baru, dia memperbanyak kebaikan dan mendekatkan diri kepada Rabb pemilik langit dan bumi. Ya, adik-adik semua, suatu ketika ada seorang yang berkata, 1000 unta ini didatangkan untukmu dari Mesir. Maka Abdurrahman bin Auf pun berkata, ini semua sedekah bagi para janda di Madinah. Masya Allah. Ketika dikatakan, ini ada 1000 ekor unta untukmu dari Mesir, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ini semua, ya, 1000 ekor unta ini aku sedekahkan untuk para janda yang ada di Madinah. Masya Allah. Adik-adik semua yang kadikri cintai, ya, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari 8 orang yang lebih dahulu masuk Islam, dan salah seorang dari 5 orang yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia termasuk pula kaum muhajirin yang pertama dan telah hijrah ke Habasyah dan Madinah. Dia juga salah satu dari 6 orang ahlu syura yang diserahi oleh Umar ibn Khattab untuk menentukan masalah khilafah. Nah, adik-adik yang kadikri cintai, di sana kita melihat pula amalan baik lainnya yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk dari 6 ahlu syura, yang mana mereka diserahi oleh Umar untuk menentukan masalah khilafah. Akan tetapi dia mengundurkan diri dari pencalonan dirinya pada saat musyawarah, dan beliau pilihkan bagi umat ini siapapun yang nantinya dipilih oleh para ulama dan para pemimpin. Maka beliau pun bangkit untuk menyatukan umat di bawah kepemimpinan Utsman radhiyallahu anhu. Seandainya dia cenderung dengan kekhalifahan, niscaya dia akan mengambil untuk dirinya sendiri atau menyerahkan kepada pamannya, sementara orang yang paling dekat kekerabatan dengannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, adik-adik, demikian beberapa kisah yang menunjukkan betapa takutnya Abdurrahman bin Auf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beliau adalah orang yang bersyukur dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dia tidak lupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Baik, adik-adik semua, kita akan dengarkan dahulu beberapa selingan berikut ini. Adik-adik jangan kemana-mana ya, tetap di 91,8 FM. Kak Dikri ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
Sekilas kosakata bahasa Arab bersama anak menyajikan tema pakaian. Baju, saubun. Kemeja, komisun. Kerudung, khimarun. Kaos kaki, jaurabun. Sepatu, hizaun. Demikian kosakata bahasa Arab bersama anak. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Hadis ke-9 An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu,
Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, jauhilah, dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya, hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka sering bertanya dan sering menyelisihi para nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajul yuqilus safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai sekalian rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan safar panjang, rambutnya kusut dan mukanya berdebu. Ia menengadahkan tangan ke langit dan berkata, wahai Rabbku, akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi asupan gizi dari yang haram. Maka bagaimana bisa doanya diterima? Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu ragu menuju hal-hal yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Berkata At-Tirmizi, ini adalah hadis hasan sahih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات
لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 91,8 FM Radio Indah Siar Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih bersama Kak Zikri di kesempatan sore hari ini di acara Kisah Indah Penuh Hikmah untuk anak-anak muslim. Baik adik-adik semua yang Kak Zikri cintai, barusan kita dengarkan bersama beberapa selingan ya berupa murotal-murotal dan juga pembacaan-pembacaan hadis yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan bahwasannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu pernah bermimpi dengan sebuah mimpi yang mengingatkan akan dekatnya ajal beliau. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf pingsan, sampai-sampai orang-orang menyangka beliau ini telah meninggal. Mereka pun berdiri di sisi beliau dan memuliakannya. Tiba-tiba beliau sadar dari pingsannya sambil bertakbir. Keluarganya turut bertakbir. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Apakah baru saja aku pingsan?" Kata Abdurrahman bin Auf. Maka mereka menjawab, "Iya, tadi kamu barusan pingsan." Beliau berkata lagi, "Kalian benar. Ketika aku pingsan, ada dua orang membawaku pergi. Keduanya terlihat berperangai kasar dan jahat. Keduanya terlihat berperangai kasar dan jahat. Keduanya berkata, 'Mari kita pergi. Kami akan menghakimimu di hadapan Allah.' Keduanya pun membawaku pergi sampai bertemu dengan seorang laki-laki. Maka orang itu bertanya, 'Kemana kalian hendak membawa orang ini?' Keduanya menjawab, 'Kami akan menghakimi. Kami akan menghakiminya di hadapan Allah.' Orang itu berkata, 'Kembalilah, karena dia termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan dan ampunan ketika mereka masih dalam perut ibu mereka, dan sesungguhnya keturunannya itu akan diberi kesenangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala." Demikian sebuah kisah terkait mimpinya Abdurrahman bin Auf yang menunjukkan atau mengingatkan beliau akan dekatnya beliau dengan ajalnya. Beliau pernah bermimpi, ketika pingsan, beliau bermimpi dibawa oleh dua orang yang berperangai kasar dan jahat. Dan dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ayo kita pergi. Kita akan menghakimimu di hadapan Allah," kata dua orang tadi. Maka ketika dibawa oleh dua orang itu, bertemulah dengan seseorang yang bertanya, "Kalian mau pada kemana ini?" Maka dua orang tadi yang membawaku menjawab, "Kami akan menghakiminya di hadapan Allah." Ketika dikatakan seperti itu, maka orang yang tadi itu berkata, "Kembalilah, jangan bawa dia. Karena dia itu termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan dan ampunan." Masya Allah adik-adik semua. Sebuah mimpi yang mengingatkan beliau akan ajalnya. Setelah itu Abdurrahman bin Auf hidup selama 1 bulan. Setelah mimpi tadi beliau hidup selama 1 bulan. Kemudian beliau wafat pada tahun 32 Hijriah dan dikubur di perkuburan Baqi'.
berakhirlah perjalanan kehidupan pemimpin orang-orang kaya di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan menjadikannya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Semoga keselamatan bagi sahabat yang mulia di alam ini. Keselamatan pula bagi para siddiqin. Demikian sahabat yang ke-8 dari 10 sahabat pemetik janji surga. Ya, adik-adik semua, telah kita lewati kisah-kisah beliau, sifat-sifat beliau yang menjadikan beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Berikutnya, sahabat yang ke-9, sang pemilik doa yang dikabulkan. Siapakah dia, adik-adik? Ya. Kita akan bercerita seputar orang yang ke-9 dari 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Siapa sih adik-adik orang yang ke-9 ini? Beliau ini orang yang pertama kali melemparkan anak panahnya di jalan Allah. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas al-Qurashi al-Makki. Diingat-ingat ya adik-adik, sahabat yang ke-9 ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas al-Qurashi al-Makki. Coba adik-adik, ada yang sudah hafal belum namanya? Coba adik-adik diulang. Sa'ad bin Abi Waqqas al-Qurashi al-Makki, yaitu sahabat yang ke-9 dari 10 sahabat pemetik janji surga. Beliau orang yang awal berislam pada usia 17 tahun dan merupakan salah satu di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi adik-adik, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam pada umur 17 tahun, masih muda ya. Beliau selalu terjun dalam peperangan bersama Rasulullah SAW dan juga salah seorang ahlus syura. Jadi beliau ini termasuk ahlus syura. Rasulullah SAW pada perang Uhud bersabda kepada beliau. Kata Rasul, ya Sa'ad, irmi fazaka abi wa ummi. Kata Nabi, wahai Sa'ad, lemparkanlah anak panah itu demi ibu dan bapakku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW menghimpun kedua ibu bapaknya saat bersabda kepada Sa'ad. Adik-adik yang kadikri cintai, yang soleh dan solehah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memiliki banyak sekali sifat-sifat yang baik. Di antaranya, beliau adalah seorang yang menjaga dirinya, tidak bersaing dengan orang-orang yang cinta dengan dunia, tidak bersaing dengan orang-orang yang cinta dunia dalam syahwat, dan beliau tidak bersaing dalam segala yang fana. Bahkan beliau bersaing dalam perkara-perkara kebaikan dan kekekalan, ya, perkara-perkara agama dan perkara-perkara akhirat. Dikisahkan oleh Amir bin Sa'ad bahwa ayahnya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi anaknya itu, ya, anaknya Sa'ad yang namanya Amir, bercerita tentang ayahnya. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berada di antara kambing-kambingnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki banyak kambing, adik-adik. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berada di antara kambing-kambingnya. Datanglah Umar, putra beliau yang bernama Umar. Ketika melihat Umar, beliau mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan penunggang kuda ini." Setelah di hadapan ayahnya, Umar pun berkata, "Wahai ayahku, apakah engkau ridho menjadi seorang Arab dusun di tengah kambing-kambing, sementara manusia saling berselisih tentang kekuasaan di Madinah?" Maka Sa'ad memukul dada anaknya seraya mencelanya, "Diam kamu. Sesungguhnya aku mendengar Rasul SAW bersabda, Innallaha azza wa jal yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup dan tidak tampak di kalangan manusia. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjauhi sikap cinta popularitas. Bahkan beliau bersemangat di atas ketakwaan kepada Allah dan mengikhlaskan amalan hanya untuknya. Adik-adik yang kadikri cintai, di antara keutamaan, di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang berpegang teguh dengan Islam, berpegang dengan agamanya, sabar di atas kebaikan, dan kokoh di atas keimanan.
Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah berkata, ayat ini turun berkenaan tentangku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayatnya apa? Ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Quran Surah Luqman ayat 15. Beliau pun mengisahkan, dahulu aku sangat berbakti kepada ibuku. Ketika aku memeluk agama Islam, dia berkata kepadaku, wahai Sa'ad, sungguh engkau harus meninggalkan agamamu ini, atau aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku mati, sehingga engkau nanti akan dicela karenaku. Engkau akan dikatakan sebagai pembunuh ibumu. Maka aku pun menjawab, kata Sa'ad, jangan engkau lakukan itu wahai ibuku. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini sedikit pun. Maka selama sehari semalam ibuku tidak makan dan tidak minum. Pada pagi harinya aku dapati dia sedang kepayahan. Melihat hal itu aku mengatakan, wahai ibuku, demi Allah, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini. Apabila engkau mau, maka makanlah. Kalau tidak, janganlah engkau makan. Sa'ad berkata, ketika ibuku melihat pendirianku, akhirnya dia pun makan. Yang tadinya ibunya mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau saja Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggalkan agama Islam, maka ibunya tidak akan makan dan minum. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun tetap dalam pendiriannya, tidak mau meninggalkan agama Islam. Akhirnya ibunya tidak mau makan, tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga setelah sehari semalam Sa'ad bin Abi Waqqas mendapati ibunya telah payah, kecapean. Oleh karena itu kata Sa'ad, kalaupun ibu punya 100 nyawa, kemudian satu persatu hilang nyawa tersebut, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad berkata, kalau ibu mau silahkan makan, tapi kalau enggak, ya udah terserah ibu. Tapi saya tidak akan meninggalkan agama Islam ini. Masya Allah, pendirian yang kuat adik-adik semua. Sa'ad berkata, ketika ibuku melihat pendirianku, akhirnya dia pun makan. Lihatlah adik-adik semua, kesabaran Sa'ad bin Abi Waqqas di atas agamanya, kekokohannya di atas kebenaran, dan tidak lemah di hadapan kecintaannya kepada ibunya. Adik-adikku semua, di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang beliau, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila dia berdoa kepadamu. Adik-adik yang kadek dicintai, sungguh Allah mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga apabila Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allah kabulkan permintaannya. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu pernah berkata, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, sesungguhnya dia tidak baik ketika mengimami sholat. Kata orang-orang, sesungguhnya Sa'ad itu tidak baik ketika mengimami sholat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas membantah mereka, sesungguhnya aku mengimami mereka sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, demikian pula prasangkaku kepadamu wahai Abu Ishaq, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus beberapa orang ke Kufah untuk menanyakan keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidaklah mereka mendatangi satu masjid pun di Kufah kecuali orang-orang menyatakan kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas.
sampai akhirnya mereka mendatangi masjid milik Bani Absin. Maka seseorang yang bernama Abu Sa'dah, dia berkata, dia tidak adil dalam mengadili, tidak membagi sama rata dan tidak berangkat berperang, kata Abu Sa'dah ini. Mendengar pengaduan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, ya Allah, apabila dia dusta, butakanlah pandangannya ya Allah, panjangkanlah umurnya dan masukkan dia ke dalam fitnah. Jabir bin Samurah berkata, aku melihat setelah itu dia suka menghadang budak-budak perempuan di gang-gang, sehingga apabila dia ditanya, mengapa keadaanmu seperti ini? Dia mengatakan, aku adalah orang tua yang terkena fitnah. Aku ditimpa doanya Sa'ad. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adik semua yang dikasihi cintai, ya, di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang lain, beliau membuka negeri Irak, membuka negeri Irak, dan beliau menjadi pemimpin pasukan pada perang Qadisiyah, dan beliau singgah Madain, dan melalui tangannya diperoleh kemenangan. Pada hari Julula, di mana orang-orang Majusi dibunuh pada hari itu dengan pembunuhan yang cepat, beliau mengikuti seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk pemanah ternama dan terkenal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menjadikan beliau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang kasih cintai, Sa'ad meninggal pada tahun 56 Hijriah di rumah beliau. Orang-orang mengusung jenazah beliau di atas pundaknya. Marwan bin Al-Hakam yang saat itu menjabat sebagai penguasa Madinah turut mensolati beliau. Kemudian beliau dimakamkan di Baqi. Beliau telah berwasiat agar dikafani dengan jubah wol miliknya yang dikenakan beliau saat bertemu dengan orang-orang musyrik pada perang Badar. Maka beliau pun dikafani dengan jubah itu. Beliau pergi bersama orang-orang yang berkendaraan dari kalangan penduduk surga, tempat ketenangan dan wewangian, menyaksikan wajah Zat yang Maha Penguasa dan Maha Penyayang, dan dia hidup di surga. Masya Allah. Demikian adik-adik, sahabat yang ke-9, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemilik doa yang dikabulkan. Masya Allah. Semoga ya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semua, demikian sahabat yang ke-9. Kemudian setelah itu kita akan membahas sedikit ya tentang sahabat yang ke-10. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dahulu satu buah murattal. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM. Kak Zikri ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 91,8 FM Radio Indah Siar. Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, masih bersama Kak Zikri di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah barusan kita dengarkan satu buah murattal dengan surah Al-Hasyr. Ya, semoga bisa menjadi penyemangat di kesempatan sore hari ini. Gimana adik-adik, masih semangat nggak mendengarkannya? Ya, jangan malas ya. Kita akan melanjutkan pembahasan 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa membahas sahabat yang ke-10. Ya, artinya setelah yang satu ini, sahabat yang satu ini telah selesailah pembahasan kita tentang al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Telah selesai 10 sahabat, ya, kisah-kisah singkat, kemudian sifat-sifat mereka, ya, 10 sahabat yang dijamin dengan surga. Nah, kira-kira siapa nih adik-adik? Sahabat yang ke-10 dari 10 sahabat yang dijamin dengan surga. Beliau adalah pembuka Dimashqi. Adik-adikku semua yang Kak Zikri cintai, kita akan memulai bercerita tentang orang terakhir dari 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga, yang telah membuka kota Dimashqi. Beliau adalah sahabat yang mulia, Sa'id bin Zaid bin Amr, salah satu dari 10 orang yang dipersaksikan mendapatkan surga. Beliau termasuk orang pertama yang bersegera masuk Islam dan termasuk orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengikuti seluruh perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Beliau tidak ikut, kenapa? Karena beliau keluar bersama Thalhah. Karena beliau keluar bersama Thalhah untuk mencari berita tentang rombongan pedagang kaum musyrikin. Kemudian mereka kembali ke Madinah, sementara Rasul telah keluar untuk berperang, sehingga Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid tidak ikut berperang bersama Rasul dalam perang Badar. Badar. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu mengepung Dimashqi dan membukanya. Lalu Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengangkat beliau sebagai gubernur di sana. Ya, Sa'id bin Zaid menjadi gubernur di Dimashqi. Beliau orang pertama kali sebagai wakil penguasa di Dimashqi dari umat ini. Nah, adik-adik semua yang Kak Zikri cintai, Sa'id bin Zaid termasuk orang-orang yang sabar di atas agamanya. Beliau mengisahkan tentang dirinya. Kata Sa'id bin Zaid,
Aku melihat diriku dan istriku diikat oleh Umar semasa Umar belum masuk Islam. Jadi dahulu ya adik-adik, ketika Umar belum masuk Islam, Umar pernah mengikat dirinya, mengikat Sa'id bin Zaid dan istrinya. Dan seandainya, kata Sa'id bin Zaid, seandainya gunung Uhud ini bisa runtuh karena apa yang kalian lakukan terhadap Utsman, niscaya dia pantas untuk runtuh. Ucapan beliau ini bermaksud memuliakan Utsman dan mencela para pembunuhnya. Sa'id bin Zaid membenarkan Rabbnya, menyerahkan segala urusan kepada penciptanya, sehingga beliau merasa cukup terhadap seluruh apa yang menimpa beliau, berupa kesusahan dan kegundahan. Di antara kebaikan beliau tergambar dalam kisah berikut ini. Arwa bintu Uwais menuduh Sa'id bin Zaid mengambil sebagian tanahnya. Kemudian Arwa bintu Uwais mengadukan hal ini kepada Marwan bin Al-Hakam, yang mana ketika itu sedang menjadi penguasa di Madinah. Menanggapi Arwa bintu Uwais menuduh Sa'id bin Zaid mengambil sebagian tanahnya dan mengadukan hal ini kepada Marwan bin Al-Hakam yang ketika itu menjadi penguasa di Madinah. Menanggapi pengaduan ini, ya Sa'id bin Zaid berkata, "Apakah mungkin aku mengambil tanahnya setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man akhadha syai'an minal ardi tuwiqahu ila sab'i ardin." Barang siapa mengambil tanah orang lain, Allah akan kalungkan padanya 7 bumi. Marwan bin Al-Hakam berkata, "Aku tidak akan meminta bukti setelah ini." Maka Sa'id bin Zaid berkata, "Ya Allah, apabila dia dusta, butakanlah penglihatannya dan matikan dia dengan ditenggelamkan ke bumi." Kata Sa'id bin Zaid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang meriwayatkan hadis berkata, tidaklah Arwa bintu Uwais mati sampai dia buta matanya. Jadi Arwa bintu Uwais mati dalam keadaan buta matanya. Ketika Arwa bintu Uwais berjalan di atas tanah, tiba-tiba dia jatuh di dalam lubang sehingga dia mati. Adik-adik yang kadikri cintai, terakhir Sa'id bin Zaid itu meninggal di Atiq. Kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah dan dimakamkan di sana. Dan ini terjadi pada tahun 51 Hijriah. Ya adik-adik semua, semoga Allah meridhoi beliau dan menjadikan beliau ridho kepada Allah dan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semua, demikian telah selesai kita membahas 10 sahabat pemetik janji surga. Ya, akhir kalam, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmatnya. Sempurnalah kebaikan dan selesailah kitab ini. Masya Allah adik-adik semua. Alhamdulillah ya. Telah kita selesaikan sebuah kitab yang membahas tentang 10 sahabat pemetik janji surga yang ditulis oleh Abu Maryam Majdi bin Fatih As-Sayyid. Masya Allah. Dan kitab tersebut diterjemahkan oleh pelajar putri Pondok Pesantren Al-Furqan, Kroya, bagian Tarbiyatun Nisa. Jazahumullahu khairan. Ya. Adik-adik semua, alhamdulillah telah kita selesaikan pembacaan 10 kisah ya, 10 sahabat pemetik janji surga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali pembahasan yang baru ya adik-adik. Semoga adik-adik tidak bosannya dengan apa yang Kak Dikri bacakan, apa yang Kak Dikri sampaikan di kesempatan setiap sore ya. Semoga apa yang Kak Dikri sampaikan berupa kisah-kisah dan juga yang lainnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan cukupkan pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, Kak Dikri memohon undur diri dari ruang dengar adik-adik semua. Kak Dikri memohon maaf jika ada salah pengucapan, salah penyampaian, maka Kak Dikri mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apa yang benar maka datangnya dari Allah, dan apa yang salah maka datangnya dari diri Kak Dikri pribadi dan juga syaitan. Dan Kak Dikri memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.